Jadi overthinking itu bukan suatu gangguan psikiatri, tapi itu adalah gejala di mana seseorang itu berpikir terlalu jauh. Stres itu ada banyak gejala-gejalanya. Iya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah di overthinking. Belum tentu kan diterima baik sama itu. Kadang kita menjadi pendengar yang baik itu udah lebih dari cukup sebenarnya Mbak Bella. Sedih, cemas itu hal yang wajar. Marah itu juga hal yang wajar. Itu semua emosi-emosi yang kita rasakan. Saya pikir tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah merasakan ketiga emosi itu. Halo kaula muda, jumpa lagi bersama saya Bella Evangelista di Obsesif. Dimana seperti biasa ya Tribuners, di Obsesif kita setiap minggunya atau setiap edisinya kedatangan narasumber-narasumber spesial, dengan juga kita akan bicarakan terkait dengan topik-topik atau isu terkini yang seringkali terjadi di kalangan muda. Nah, kali ini Tribuners, siapa di antara kalian yang sering banget kalau malam-malam gitu ya, atau pas hujan-hujan gitu, pas subuh-subuh overthinking atau kebanyakan mikir. Nah, untuk Tribuners pada hari ini di edisi spesial Hari Tribuners kita sudah kedatangan seorang narasumber istimewa Tribuners ya, di mana pada edisi kali ini kita akan obrolin, kita akan kupas tuntas semuanya terkait dengan masalah overthinking. Untuk itu mari kita sambut narasumber spesial kita di Obsesif kali ini, ada Dr. Andi Asriani Arif, SPKJ ya, spesialis kesehatan jiwa. Kedokteran jiwa. Oke, kedokteran jiwa, sorry. Dan saat ini Dr. Asri sudah bersama dengan Bella, dan tadi ya Tribuners ya di belakang layar ini Bella sempat ngobrol-ngobrol gitu bersama Dr. Asri ini, ngobrolin soal kesehatan jiwa ya. Dan banyak banget Tribuners ya saat ini, apalagi sejak COVID-19 ini banyak banget tuh anak-anak muda yang kemudian mengalami masalah mental ya, itu ya Dr. Asri ya. Salah satunya adalah overthinking. Ya, benar Nah, Mbak Bella. sebelum kita masuk nih ngobrolin soal overthinking ya Dok ya, Bella mau umumin dulu kalau misalnya teman-teman dari Wardah punya sejumlah hadiah istimewa untuk Tribuners di rumah. Nah, untuk itu Tribuners, sebelum Bella mau umumkan ya kira-kira rulesnya apa saja, persyaratannya apa saja, tontonin terus video ini sampai akhir. Nanti karena di akhir video ini Tribuners Bella akan umumkan cara-cara atau peraturan apa saja yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan hadiah spesial dari teman-teman Wardah. Oke, langsung aja nih Dr. Asri, kita mau omongin soal overthinking. Sebelum kita masuk lebih jauh ke tema ini, mungkin bisa dokter jelaskan sedikit sebenarnya overthinking itu apa sih? Baik, makasih Mbak Bella ya. Jadi overthinking bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Itu banyak terdapat pada semua usia kayak gitu. Baik itu remaja, dewasa muda maupun usia lansia mungkin ya. Jadi overthinking itu bukan suatu gangguan psikiatri, tapi itu adalah gejala di mana seseorang itu berpikir terlalu jauh. Kayak gitu ya, tidak ada hentinya. Biasanya kan kalau kita berpikir udah deh sampai titik A misalnya. Nah, pada orang dengan overthinking, dia akan berpikir jauh banget ya, sampai kayak tidak seperti benang kusut, nggak tahu nih ujung pangkalnya seperti apa. Jadi overthinking, mungkin itu kayak kenapa disebut overthinking, karena berpikirnya terlalu berlebihan, over ya kayak gitu sih Mbak. Beda berarti sama ini ya, pemikir ya, beda karena kan ada tipikal orang yang pemikir banget, terus misalnya mikir, oh kalau misalnya solusi A nggak jadi, opsi B deh, kalau misalnya B nggak jadi, A deh, C deh gitu, itu beda dok sama? Oh beda. Kalau pada overthinking biasanya itu berkutat di situ aja ya. Kalau pemikir kan ada masalah, kemudian dia memikirkan, oh ya ini masalah ini seperti apa, gambaran masalahnya seperti ini, kemudian solusinya. Kayak gitu, solusi A, solusi B, solusi C, atau mungkin dia mempertimbangkannya sampai solusi Z, seperti itu. Sementara overthinking tidak, overthinking itu tidak ada solusi, no way out, kayak gitu, tidak ada jalan keluar. Jadi berkutat di situ aja. Itulah overthinking. Berarti bisa kita bilang kalau misalnya tipikal orang yang pemikir, dia memikirkan solusi atau fokus ke solusi, tapi overthinking itu justru fokus ke masalahnya. Iya, jadi kayak nggak ada habisnya permasalahan itu, sampai yang seharusnya tidak perlu dipikirkan itu juga dipikirkan gitu. Yang simple menjadi berat pada overthinking seperti itu. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih ya dok, ini menarik banget. Sebenarnya bedanya overthinking sama stres itu apa sih? Karena kan beberapa waktu terakhir ini ya, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun terakhir ini, anak-anak muda tuh kan udah mulai aware ya sama terkait dengan masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah, apakah overthinking ini sebenarnya sama aja dengan stres, cuma ganti nama aja, atau bagaimana sebenarnya? Baik, hal yang berbeda ya Mbak Bella ya, overthinking dengan stres itu. Tapi bisa jadi overthinking itu adalah bagian dari stres itu. Jadi gini, kalau stres itu adalah semua peristiwa hidup, secara teori seperti itu sebenarnya, semua peristiwa hidup kayak gitu. Jadi stres itu dibedakan antara stres dengan distress kayak gitu.
Yang stres itu adalah ketika stres ini atau peristiwa hidup ini, peristiwa yang dialami apapun itu ya, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih produktif. Nah, itu disebut stres dan harapannya sih seperti itu. Tapi apabila ketika kemudian masalah yang kita hadapi ini tidak menemukan jalan keluarnya atau kita menganggap bahwa ini masalahnya berat banget nih buat saya, akhirnya membuat seseorang menjadi tidak merasa baik-baik saja atau merasa tidak nyaman, pada akhirnya mengganggu produktivitas, itu disebut distress seperti itu. Stres itu juga terbagi Mbak Bella. Stres itu ada banyak gejala-gejalanya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah di overthinking. Karena kalau misalnya stres itu kan ada misalnya mudah lelah, jangan-jangan itu stres seperti itu. Kemudian perasaannya tidak nyaman, jangan-jangan sudah stres sebenarnya. Jadi stres itu ada gejalanya juga, dibagi, ada banyak bagian-bagian gejalanya. Ada gejala di kognitifnya, ada di gejala perilakunya, di gejala emosinya, di gejala fisiknya, itu bisa seperti itu. Oh, oke. Berarti memang overthinking itu salah satu bagian dari stres ya? Bisa. Oke. Nah, tadi ini menarik banget ya. Tadi saya sempat berpikir, Tribuners, kalau misalnya overthinking itu seringkali dialami oleh anak-anak mungkin usia 20-an sampai 30-an atau 40-an awal. Tapi ternyata dokter bilang kalau misalnya overthinking itu justru bisa dialamin dari anak usia remaja ya. Yep. Padahal sering banget kan anak-anak remaja kita sering bilang ya anak-anak nih nggak mikir gitu. Padahal sebenarnya bisa aja dari usia remaja bisa, gitu Dok ya. Banyak. Saya lihat dari kasus saya ya di rumah sakit yang datang berobat ya Mbak Bella ya. Jadi yang pasien berobat ke tempat saya itu, di praktek saya itu paling kecil, paling muda tuh usianya 10 tahun. Ada 10 tahun. Artinya SD ya, seperti itu. Itu paling muda 10 tahun. Paling tua ya lansia lah 60-an, ada 70-an kali. Dan kalau kita lihat rasionya ya untuk gejalanya tadi Mbak Bella, itu banyak kok yang overthinking, hampir semuanya overthinking. Mulailah mereka berpikir yang mungkin sebenarnya nggak perlu kali ya terlalu mencurahkan seluruh fokusnya, perhatiannya terhadap hal itu. Akan tetapi itu dipikirkan seperti itu. Banyak kejadian seperti itu Mbak Bella. Oke, dari usia 10 tahun? Saya ada pasien usia 10 tahun. Wow, kalau misalnya usia paling tinggi kira-kira usia lansia tuh berapa tuh kira-kira Dok yang pernah dokter tangani sejauh ini? Kalau untuk yang overthinking ya, yang dengan keluhan overthinking itu 65. Oh, 65 ya. 65 lansia. Padahal sebenarnya kalau usia 65 Tribuners saya itu bisa dibilang sebenarnya udah usia memang untuk istirahat gitu kan, tapi ternyata bisa juga untuk mikir sampai berlebihan seperti itu ya. Betul, dan harusnya secara untuk teori perkembangan dia sudah fase mapan ya. Betul, seperti setuju. Itu. Secara emosional dia matang. Betul. Tapi tidak jarang kita menemukan lansia dengan overthinking seperti itu. Oke, nah kalau kayak gini ya Tribuners ya, berarti pertanyaannya adalah sebenarnya penyebabnya apa sih? Karena kita lihat ini bisa dimulai dari usia yang dini sekali, yang artinya ya seperti saya sampaikan tadi ya Dok ya, seringkali kita orang-orang di usia segini mikir anak-anak itu bisanya mikir apa sih gitu kan. Tapi ada juga justru nih Tribuners ya, di usia 65 tahun yang seperti sampai kalau dokter tadi seharusnya secara kejiwaan, secara mental sudah matang, bisa juga overthinking. Nah ini sebenarnya penyebabnya apa sih Dok kalau kayak gitu? Baik. Banyak ya Mbak Bella ya sebenarnya penyebabnya. Bisa jadi memang kita itu ada kepribadian yang pencemas. Ya, bisa jadi dari kepribadiannya memangnya, ataukah mungkin individu ini yang tidak peduli usianya berapa, mengalami peristiwa-peristiwa hidup dalam hidupnya ya, banyak peristiwa-peristiwa gitu yang pada akhirnya membuat mulailah membuat dia berpikir, seperti ini ya, akhirnya mengarahkan dia untuk menjadi overthinking. Karena kenapa? Banyak peristiwa-peristiwa atau banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang dialaminya, yang akhirnya menguatkan dia, untuk berpikir, seperti ini, akhirnya itu menjadi membuat dia mulai berpikir sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan lagi seperti itu. Jadi bisa jadi dari kepribadian yang pencemas, atau ada kejadian-kejadian atau ada masalah-masalah yang dialaminya kayak gitu. Oke, berarti memang bisa dari faktor eksternal atau internal seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira sejauh ini berdasarkan pengalaman dokter untuk menangani orang-orang overthinking ya, itu kebanyakan disebabkan faktor apa sih Dok? Eksternal atau internal justru? Banyak dua-duanya Mbak Bella. Oke, sama saja berarti ya. Seperti itu. Jadi dia memang tipikalnya pencemas, kemudian menghadapi permasalahan kayak gitu ya. Itu akhirnya itu kayak saling menguatkan. Seperti itu, akhirnya mulailah muncul keluhan-keluhan yang overthinking yang kemudian mengarah ke gangguan psikiatri jika tidak tertangani dengan baik, seperti itu sih.
Wow, itu menarik banget. Berarti nanti ujungnya itu bisa justru jadi parah banget ya, Dok ya? Iya, bisa jadi gangguan psikiatri. Kebayangkan kalau seseorang tiap hari berpikir tidak ada habisnya, gitu ya. Tiap hari memikirkan, misalnya contoh aja nih Mbak Bella, lagi ada gebetan ya, kayak gitu. Ya, biasa kan, kayak gitu ya, ada gebetan gitu. Terus kemarin selesai kencan, terus WA gitu, nggak dibalas. Wah, mulailah tuh dia mikir, kenapa ya dia nggak balas saya? Bahkan bisa jadi dong dia istirahat, dia apa gitu ya. Padahal udah centang 2 warna biru lagi ya, Dok ya. Siapa tahu Pak balas gitu. Kok dia nggak buka ya, kok nggak balas? Nah, jangan-jangan tadi saya nggak, ini ya saya melakukan kesalahan ya tadi ya, waktu tadi kencan itu. Dia nggak senang kali sama saya. Kayaknya saya bukan lelaki pilihannya, atau saya bukan perempuan pilihannya. Kayaknya dia ini, pokoknya semua, padahal itu kan tidak perlu ya kan. Kenapa sih kita nggak berpikir bahwa dia mungkin udah capek, tertidur kayak gitu. Tapi kita nggak berpikir seperti itu. Nggak membuat itu simpel, nggak membuat itu rasional gitu, enggak. Tapi kita berpikir bahwa, aduh kayaknya saya nggak bagus tadi. Mulailah mendevaluasi dirinya, mulai merasa bahwa kayaknya saya nggak bagus deh tadi. Saya tidak berhasil membuat dia terpesona misalnya, dia suka sama saya, itu. Jadi itu berkutat, terus kebayang kalau itu kemudian dipikir, kemudian nggak bisa tidur. Mulailah cemas, mulailah merasa tidak nyaman, jantung berdebar, berkeringat dingin. Kebayang nggak sih kalau tiap hari merasakan hal itu bisa kemudian mengganggu akhirnya untuk di tingkat biologi ya, Mbak Bella. Kalau itu terjadi terus menerus, ya tentulah neurotransmitternya dalam hal ini monoamin. Mungkin kaula muda itu paham lah ya tentang dopamin, norepinefrin, serotonin. Ketika kita gangguan sebenarnya, gangguan cemas, mau gangguan cemas, depresi atau apapun itu, itulah yang terpengaruh seperti itu. Kayak gitu. Hormon-hormon seperti itu ya? Benar, kayak gitu ya. Nah kalau itu kita overthinking terus menerus setiap hari, setiap malam, kemudian ditambah lagi yang lainnya, mulailah itu serotoninnya berkurang. Serotonin berkurang itu akan berpengaruh ke perilaku gelisah kita, perilaku impulsivitas kita, seperti itu. Dopamin kita berkurang, kita mulai merasa tidak bahagia, mulai merasa aduh kenapa sih kayak gini gitu. Ketika norepinefrin kita berkurang, mulailah itu ada hubungannya dengan nyeri, sakit-sakit lah rasanya kita tuh. Gitu. Selain itu memang kalau dia sudah mengarah ke cemas ya Mbak Bella ya kan, awalnya dari rootnya overthinking ya, rootnya itu overthinking, akarnya itu overthinking. Tapi kemudian mulailah cemas, gelisah karena memikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Terlalu jauh kita berpikirnya. Hal yang simpel kita bikin berat, kayak gitu ya. Mulailah cemas. Nah ketika itu semua hormon cemas kita akan teraktivasi. APA aksis namanya, seperti itu. Mulailah kita jantungnya berdebar, kan kalau cemas itu jantung berdebar ya. Berkeringat dingin, seperti itu. Mulailah mual muntah rasanya tidak nyaman, sakit mah gitu betul, ya? Sakitnya lambungnya kambuh terus. Jadi kalau mungkin ada di antara kita semua dikit-dikit sakit mah, udah semua obat mah dari yang Milanta sampai yang paling bagus ya golongan PPI kalau kami bilangnya udah diberikan dalam jangka waktu lama kok nggak berkurang ya. Mungkin bukan ke dokter penyakit dalam lagi ya, tapi mungkin sudah harus ke psikolog atau ke psikiater. Jangan-jangan bukan lambungnya yang bermasalah, cemasnya yang bermasalah. Cemasnya ini yang mengaktifasi tadi. Kenapa ya HPA aksis yang teraktivasi, dia akan mengaktifkan semuanya. Kayak gitu Mbak Bella. Oke, luar biasa banget ya Bunda saya. Ini teman-teman di belakang kamera sampai mikir gitu ya, mendiagnosa dirinya sendiri, aku kayak gitu lah ya. Oke, checklist ya. Di checklist ya. Tapi sebenarnya untuk mengetahui gejala dari overthinking sendiri ya Dok ya, bisa nggak sih setiap orang itu self diagnose atau sebenarnya haruskah ke psikiater gitu untuk memutuskan itu apakah kamu seorang overthinking atau tidak? Saya tidak pernah sarankan orang untuk self diagnose gitu ya Mbak Bella ya. Tapi kalau untuk membuat dirinya lebih aware ya, mungkin perlu nih buat diri itu untuk mereview nih kalau ada yang dipikirkan. Misalnya nih berpikir ini nih, perlu nanya ke dirinya, ini penting nggak sih saya pikirkan? Ini rasional nggak sih yang saya pikirkan ini? Saya pikirkan kita punya kemampuan, itu yang harus kita olah sebenarnya. Itu harus kita kembangkan. Kemampuan kita untuk melihat diri kita ini dalam berpikir, ini saya sebenarnya saya pikirkan ini masuk di akal nggak? Karena ada juga akhirnya pasien gitu, saya gini dok, saya merasa kok yang saya pikirkan ini aneh ya, gitu kok. Saya merasa saya tuh sudah terlalu liar nih pemikiran saya. Nah, ya udah kalau kamu merasa sudah terlalu liar pemikiran kamu, hentikan. Udah jangan lagi berpikir ke arah sana, kayak gitu. Jadi untuk self diagnose saya sangat tidak menyarankannya, tetapi untuk membuat kita aware supaya tidak terlalu jauh lagi berpikirnya, supaya tidak mengganggu kita lagi, boleh mungkin mereview
apa yang dipikirkan. Nanya lagi ke dirinya, ini yang saya pikirkan ini masih dalam kategori logis, ataukah sudah berlebihan seperti itu, atau mungkin sudah tidak logis lagi, karena kalau kayak tadi memikirkan terlalu banyak. Kan ada sampainya kedengarannya sudah tidak logis lagi, Mbak Bella. Saya kalau dengar pasien saya kayak gitu tuh, saya cuma bangun sambil pikir, aduh kasihan banget, bilang kalau sampai berpikir seperti itu, apa nggak capek ya? Saya sampai tanya, kamu capek nggak sih dengan pemikiran kamu seperti itu? Capek. Ya, rata-rata mereka capek mereka tuh. Ya, karena setiap hari berperang sama diri sendiri ya gitu ya, Dok ya. Benar sekali. Berperang dengan pikirannya sendiri yang harusnya saya bisa dihentikan. Oke, tapi itu caranya gimana sih, Dok? Kalau misalnya seseorang udah mulai overthinking ya, berpikir berlebihan, cara menstop itu bagaimana? Karena kadang saya pribadi nih ya, Dok ya, nih dan Tribuners juga sekalian mungkin di checklist satu-satu lagi gitu ya. Kalau misalnya memikirkan sesuatu gitu, masalah A misalnya, terus habis itu kita pengen mikirin solusinya, tapi kalau misalnya kayak gini gimana ya gitu. Nah itu cara menghentikannya untuk berpikir berlebihan seperti itu gimana sih? Baik, Mbak Bella, kan tadi Teh sudah cukup paham ya bahwa ini sebenarnya kayaknya sudah terlalu berlebihan pemikiran saya. Bisa didistraksi, ada kita namanya distraksi. Oke, itu caranya gimana tuh? Bisa dengan journaling. Oke. Journaling itu menulis. Menulis. Ya, silahkan menulis. Saya selalu sarankan ke pasien saya itu, ayo menulis. Terserah kamu menuliskan apa. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Kayak gitu. Saya nggak bisa nulis, Dok. Kayak gitu. Udah deh kalau gitu, kamu kan sering baca. Suka baca nggak? Kan saya tanya. Susah sih kalau nggak suka baca juga ya, harus susah. Ya, Suka baca chat pasangan. Soalnya itu suka membaca nggak? Kadang misalnya ya udah kalau gitu. Kadang kan kita suka cari quotes ya. Nah, silahkan dituliskan itu. Silahkan tuliskan quotes yang kira-kira bisa membuat kita jadi lebih termotivasi atau membuat kita merasa lebih baik. Silahkan. Jadi pada journaling itu selain menuliskan apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dipikirkan, boleh memikirkan quotes-quotes yang dibaca, yang kita ketahui, yang bisa membuat kita merasa lebih baik seperti itu. Ya, bisa juga menuliskan impiannya. Saya ada pasien saya itu di setiap akhir paragraf ya dari journaling yang dia bikin, saya tulis saya ingin bahagia. Itu kan doa ya. Benar. Dan itu juga secara sadar itu dia memasukkan itu ke dalam pikirannya bahwa ya saya mau bahagia seperti itu. Oh ya bagus nih, silahkan dilanjutkan. Saya kan kadang kalau pasien itu datang, saya minta saya bisa lihat nggak jurnal yang kamu bikin? Ya lihatkan. Oh ya silahkan. Saya nggak baca secara utuh ya. Saya cuma lihat oh ya nih akhirnya seperti ini, awalnya oh ya udah. Nah, ini bagus, silahkan kamu lanjutkan. Saya nanya gimana perasaannya setelah kamu menulis jurnal. Saya merasa lebih nyaman, Dok. Saya juga jadi merasa lebih tahu, oh kayaknya ini nih yang menjadi permasalahan saya. Karena tidak jarang Mbak Bella, ketika kita tanya seseorang, apa yang kamu pikirkan? Apa yang menjadi beban kamu kayak gitu. Bingung, apa ya? Saya tidak tahu permasalahan kamu apa, saya nggak paham apa yang saya alamin. Cuma saya merasa tidak nyaman. Ya, betul. Saya merasa terlalu banyak beban rasanya, banyak yang membuat saya tidak nyaman, cemas, gelisah, overthinking kayak gitu. Ya udah, mungkin kamu perlu menulis jurnal. Nah dari jurnal itu kan kadang ngalir ya, ketika mereka nulis, akhirnya dia tahu, oh ternyata permasalahan saya di sini. Akhirnya, oh ya Dok, saya paham. Ternyata saya pernah mengalami peristiwa ini, peristiwa itu. Artinya kan kadang itu yang udah lazim ya, bahwa manusia itu tidak ada yang mau menderita. Betul. Kan sudah seperti itu ya. Siapa sih yang mau menderita? Gak ada lah yang mau. Kita semua mau bahagia. Jadi ketika dihadapkan sama sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak jarang kita itu repress, menekan semua itu ke alam bawah sadar kita. Yang akhirnya ketika ditanya apa, dia lupa. Nggak tahu apa ya tadi. Tapi perasaan saya tidak nyaman. Betul. Gitu. Nah, dengan journaling kadang itu bisa sebenarnya itu. Dengan journaling akhirnya kan, oh muncul dia ke alam sadarnya, akhirnya tertuliskan. Seperti itu yang dirasakan, seperti itu. Oke, berarti memang ada cara untuk mendistraksi itu semua ya. Saya pernah betul. dengar istilah apa tadi Dok, stress coping ya kalau nggak salah. Itu samakah dengan distraksi itu? Ya beda ya. Tapi mungkin selain saya lanjutkan tadi yang tadi itu yang berbeda. Jadi selain journaling, yang suka dengar musik boleh, silahkan dengarkan musik seperti itu. Kalau misalnya lagi sedih, ya jangan dengar musik yang mendayu-dayu pastinya. Betul, ya. makin jadi gitu. Makin jadi pasti sedihnya. Silahkan dengar musik yang ngebeat, yang membakar energi adrenalin kita. Silahkan kayak gitu. Tapi kalau hal yang berbeda, kalau lagi cemas silahkan dengar musik-musik. Saya suka menyarankan musik instrumen kayak gitu ya, yang lebih soft, lebih slow kayak gitu. Jadi boleh dengar musik, journaling tadi, atau bercerita, curhat. Kayak gitu, silahkan curhat dengan orang yang dipercaya, yang kira-kira tidak akan membocorkan atau
jadi toa gitu ya, kemana-mana jadi humas ya, kita nggak perlu kayak gitu. Jadi makin stres ya, Dok. Nah, betul, jadi silahkan curhat dengan orang yang bisa dipercaya, berbagi, bukan untuk mencari solusi ya, tetapi setidaknya membagi bebannya. Jadi saya selalu bilang silahkan curhat, mungkin curhat kami itu bukan untuk kamu mendapatkan apa, solusi keluar, jawaban atau solusi itu tidak, tetapi kamu hanya perlu didengar kadang. Betul, silahkan bercerita. Jadi ngomong, saya bilang ngomong sama temannya atau sama siapa, tolong dengarkan saya saja. Kamu tidak perlu memberikan sanggahan, memberikan apa, kayak gitu. Karena kalau orang lagi dalam kondisi down banget, terus kita kasih sanggahan, kita kasih nasihat, belum tentu kan diterima baik sama itu. Kadang kita menjadi pendengar yang baik itu udah lebih dari cukup sebenarnya, Mbak Bella. Iya, karena ada istilah sekarang itu ya, toxic positivity ya, Dok. Ya, betul. Toxic positivity itu terlalu positif dia. Itu nggak bagus juga ya kalau terlalu positif. Overthinking nggak bagus, tapi terlalu positif juga tidak bagus. Karena kita jadi nanti ketika ada sesuatu yang negatif, itu toxic positivity ya, saya sambung. Kalau toxic positivity ketika dia kan kalau toxic positivity itu tidak melihat yang negatifnya. Betul. Semuanya positif aja terus. Tidak juga seperti itu. Karena dalam hidup ini pasti ada yang negatifnya. Jadi kadang kita perlu berdamai juga dengan yang negatif ini. Dengan cara apa berdamainya? Dengan cara mencari solusi. Berarti memang seharusnya ketika kita memiliki teman gitu yang bercerita dan kita lihat memang nih tipikal orang yang pemikir, lebih baik kalau memang nggak bisa memberikan jawaban yang baik atau solusi yang baik, itu mending denger aja gitu ya, Dok ya, diem aja gitu. Karena mendengar juga butuh effort loh. Benar. Tidak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Betul. Iya, saya juga menyadari, saya kadang meskipun saya psikiater, saya kadang merasa bahwa kemampuan mendengar saya itu ada batasnya. Jadi kalau pasien saya sudah berlebih menurut saya, saya terakhir itu sudah mulai terganggu saya kayak gitu. Itu tadi mendengar karena itu butuh effort itu. Bagaimana untuk menahan bibir kita itu, mulut kita itu untuk tidak mengomentari gitu. Apalagi kan itu tadi stres itu beda. Mungkin kalau misalnya nih putus cinta, karena saya ada pasien putus cinta, dia sampai mau laki-laki, padahal mau bunuh diri. Kalau saya kan bodoh banget ya anak ini ya, mau bunuh diri. Tapi kan nggak mungkin dong saya ngomong seperti itu, kok kamu bodoh banget sih mau bunuh diri, perempuan banyak loh, kayak gitu. Yang kita lakukan adalah mendengarkan, berempati dengan apa yang dia sampaikan. Nah kadang kan itu tadi effort juga kalau itu mendengar, karena supaya nggak keceplosan, kok kamu gitu sih. Karena kalau kita ngomong begitu, tidak akan membuat orang ini menjadi baik, malah dia jadi oh saya memang benar-benar gini ya, lebih jatuh lagi mentalnya, lebih down lagi, akhirnya tambah jadi deh. Jadi kita jangan sampai ucapan-ucapan kita, kalimat-kalimat kita tidak malah membangun orang ini, malah membuat dia semakin terpuruk. Ya, itu gitu. Tadi toxic positivity gitu ya, kamu sabar aja gitu. Ya, kadang sabar, ya kita enak banget ya ngomong sabar. Kita tidak di dalam posisinya. Padahal itu tadi bahwa permasalahan itu sangat relatif banget kayak gitu. Mungkin ada orang ditolak beribu kali juga santai kayak gitu ya, tidak peduli, ada kayak gitu. Tapi ada orang begitu ditolak sekali, hidupnya sudah berakhir rasanya. Harga diri banget ini buat saya kayak gitu. Harga dirinya terletak di ditolak atau tidaknya sama perempuan, kan beda-beda ya harga diri kayak gitu. Tapi memang berdasarkan pengalaman dokter sendiri ya, biasanya yang memicu overthinking itu memang diawali dengan permasalahan yang sebenarnya ecek-ecek banget gitu ya, Dok ya. Cuma ya memang orangnya saja berpikir terlalu berlebihan seperti itu. Ada banyak ya seperti itu, Mbak Bella. Kayak gitu. Jadi memang tidak sedikit yang kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih permasalahannya sederhana aja ya. Menurut saya. Ya menurut kita yang mendengarkan ya. Benar. Tapi ternyata menurut dia berbeda. Makanya tadi tidak boleh kita menjadikan diri kita itu sebagai tolak ukur ketika kita setuju. Itu berbeda. Kenapa? Karena kita berbeda. Saudara pun berbeda. Apalagi kita orang lain ya, dilahirkan dan dibesarkan dengan cara yang berbeda. Itu tentu akan berpengaruh banget terhadap kepribadian kita sebenarnya. Oke, ini Tribuners ya. Sekarang dokter minum dulu nih. Bella mau jelasin sedikit ya, berbagi pengalaman. Minum aja Dok, nggak apa-apa. Terima kasih. Dulu waktu saya masih usia remaja gitu ya, masih usia SD, remaja, muda, kemudian beralih ke SMA. Saya cukup sering Dok menulis jurnal ya, menulis diary lah gitu istilahnya zaman dulu gitu kan. Nah tapi setelah itu udah nggak ada waktu lagi buat nulis diary, kemudian juga buat apa ya, dulu itu sering lah nulis-nulis kayak gitu, ngeblog dan sebagainya. Nah makin kesini setelah
setelah makin dewasa, terus kemudian setelah dokter katakan tadi mulai ganti lingkungan dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu pemicu saya untuk seringkali berpikir berlebihan gitu. Tapi saya tuh bisa dibilang udah nggak punya waktu lagi nih buat journaling atau misalnya buat meluapkan emosi saya ke dalam sebuah tulisan. Nah, kira-kira selain journaling dan selain membaca, ada lagi nggak sih, saya mendengarkan musik juga, ada lagi nggak sih hal lain? Apakah bisa melakukan hobi seperti itu, Dok? Iya, benar. Silahkan lakukan hobinya. Seperti itu, Mbak Bella. Silahkan makan yang sehat, pola hidup sehat, olahraga, istirahat cukup, makan yang sehat. Silahkan lakukan itu. Lakukan hobinya, itu salah satu cara. Oh, itu salah satu untuk berinteraksi pemikiran seperti itu juga ya? Seperti itu. Sama relaksasi, saya lupa, sorry. Meditasi gitu ya? Ya, mau meditasi, mau yoga, atau relaksasi pernapasan aja yang sederhana, Mbak Bella. Misalnya gimana tuh, Dok? Kayak tarik nafas. Saya paling, iya benar. Jadi kalau saya suka, kalau meditasi kan agak-agak ribet kadangnya, apalagi yoga butuh instruktur kayak gitu ya. Nah, kalau meditasi pernapasan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, kayak gitu. Jadi ketika merasa tidak nyaman, mulailah kemana-mana pikirannya, ayo cari posisi yang nyaman, ya. Terus kemudian tarik nafas dalam-dalam. Saya paling senangnya itu ya metode 4-4-4. Sederhana banget kan ya. 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan nafas, 4 hitungan buang nafas. Oh, jadi kayak gitu ya, tarik nafas dalam-dalam, 4 hitungan, terus tahan nafasnya 4 hitungan, kemudian buang nafasnya 4 hitungan. Ketika membuang nafas, bayangkan semua pikiran yang negatif tadi itu keluar bernafas. Benar, luruh keluar seiring dengan hembusan nafasnya. Saya nggak bisa, Dok, ya nggak masalah kalau pertama kali nggak bisa, kan kamu bisa lagi lakukan. Mungkin kesempatan pertama belum bisa, kesempatan kedua nggak bisa, saya bilang sama pasien saya nggak masalah, kamu boleh lakukan. Kenapa? Ketika kenapa relaksasi itu disarankan? Karena ketika kita tadi cemas, overthinking, mulailah kita cemas ya, jadi saraf-persarafan kita aktifkan. Nah, dengan relaksasi tadi itu membuat kalem tuh persarafannya. Jadi yang tadinya jantungnya berdebar, yang tadinya itu berkeringat dingin atau mulai nadinya cepat segala macam itu biasanya bisa lebih pelan dengan relaksasi. Dan banyak kok yang sukses. Pasien saya tuh banyak. Kan tiba-tiba orang kalau mau datang cemasnya kan nggak pilih tempat ya. Betul. Mau di tempat rame, mau di sendiri tuh banyak. Itu bisa datang kapan saja. Bahkan ada pasien saya menunggu antri pun dia bisa cemas. Terus dia lakukan relaksasi. Saya tanya, tadi Dok saya cemas Dok di depan waktu nunggu antrian. Terus apa yang dilakukan supaya bisa berkurang cemasnya? Saya sering nanya ke mereka. Saya relaksasi Dok. Gimana? Enak kan? Lebih enak? Oh ya udah, silahkan lakukan seperti itu. Jadi saya bilang tidak peduli kok mau dimanapun, dan meskipun cemasnya sudah berkurang, saya bilang ayo lakukan. Tidak yang salah kok dengan melakukan relaksasi itu, karena tadi secara teori itu bahwa selama 24 jam ini sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, akan tetapi tidak semuanya bisa terekam, tidak semuanya bisa diingat, dan itu disimpan di alam bawah sadar kita. Kayak gitu. Nah ini yang kadang ketika kita cemas itu kayak muncul ke permukaan, seperti itu. Jadi silahkan diluruhkan dengan cara apa? Dengan cara relaksasi. Oke, berarti tapi emang relaksasi ini salah satu mungkin bisa kita bilang distraksi yang cukup mudah dan mungkin paling bisa kita lakukan dimanapun ya. Benar. Karena nggak mungkin ya Tribuners misalnya seperti saya gini pengen naik panggung gitu terus stres, journaling dulu deh bentar ya. Journaling dulu atau bersepeda dulu deh bentar buat lepas stres itu nggak mungkin kan. Dan relaksasi itu memang paling mudah ya. Anytime, anywhere kan ya bisa seperti itu. Oke, tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya dilakukan sekali 2 kali nggak langsung berefek itu sebenarnya nggak masalah ya. Iya kan belum tentu caranya benar kan ya. Betul. Jadi silahkan dilakukan. Kadang 2-3 kali sudah merasa enakan. Ada juga baru pertama kali udah merasa lebih baik. Beda-beda sih setiap orang, Mbak Bella. Tapi saya selalu sarankan untuk mereka lakukan, nggak apa-apa, lakukan aja. Iya, betul. Tidak ada salahnya juga. Karena memang overthinking ini benar-benar mengganggu ya Dok ya. Karena jujur kalau saya bisa Bella berbagi sedikit ya cerita ya Dok ya. Kalau misalnya bertemu dengan narasumber atau misalnya Bella harus naik panggung nih Dok. Kadang karena overthinking mikir, aduh nanti kalau misalnya salah ngomong gimana ya, kalau misalnya tiba-tiba jatuh gimana ya gitu. Akhirnya jadi kayak ngeblank gitu dan nggak bisa konsentrasi. Pengen ngobrolin apa, pengen nanyain apa, kayak gitu loh Dok, ke narasumbernya seperti itu. Dan seperti sampaikan tadi ini tuh memang wajar banget sebenarnya terjadi ya Dok. Kita punya kecemasan seperti itu wajar banget. Wajar. Ya? Cemas itu sesuatu yang wajar. Seperti itu.
Saya selalu bilang sama pasien saya bahwa ketika kamu cemas, kamu nggak perlu menyangkal cemas Ya, itu. betul. Kamu hanya perlu merasakannya cemas itu dan kemudian cari tahu apa sih yang membuat kamu cemas. Saya juga kalau disuruh presentasikan sesuatu, apalagi kalau saya nggak siap, saya juga pasti akan cemas dong. Betul, seperti betul. itu. Saya terbiasa dengan beberapa pasien seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pasien saya agak ini yang apa kayak petinggi atau apa gitu ya, yang ini saya kadang cemas juga, nanti gimana ya nanti. Tapi saya menganggap itu adalah hal yang biasa buat saya seperti itu. Iya. Sepanjang tidak membuat saya jadi gangguan cemas. Betul, jadi lupa apa yang mau diomongin gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Nah, untuk mengurangi kecemasan saya harus mempersiapkan diri saya dengan baik. Betul. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan cemas. Iya. Tapi gangguan cemas yang harus kita ini. Betul. Jangan sampai berlanjut ke gangguan cemas. Iya. Sama seperti sedih. Sedih, cemas itu hal yang wajar. Marah itu juga hal yang wajar. Itu semua emosi-emosi yang kita rasakan. Saya pikir tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah merasakan ketiga emosi itu ya. Marah, cemas, sedih kayak gitu, nggak mungkin, nggak ada seperti itu. Kecuali kalau mati rasa dia, kayak gitu ya. Semuanya itu, tapi gimana caranya supaya tidak berkelanjutan? Iya. Yang gimana supaya tidak merusak seperti itu kan. Kalau marah juga kalau bisa merusak kan, kalau sudah sampai kayak kehilangan akal sehatnya, kayak itu kasus yang itu ya, kayak membunuh kah atau memukul kah yang membuat seseorang berperilaku agresif, kan itu akhirnya pada akhirnya merugikan ya. Tapi marah itu tadi tidak ada yang salah dengan marahnya, perilakunya ini nih yang bermasalah. Nah, itu perlu mungkin diatasi. Sama seperti cemas. Kalau cemas sesekali ya nggak ada yang salah kok dengan cemas itu. Nggak usah menyangkal, nggak usah merasa aduh saya nggak cemas, karena itu nanti yang malah membuat tidak nyaman karena betul. Tidak mau, karena denial ya benar, denial, menyangkal dengan perasaan itu nggak perlu seperti itu. Kalau cemas ya nggak apa-apa cemas, tinggal gimana caranya supaya tidak berkepanjangan cemasnya, supaya tidak menjadi gangguan cemas, atau sedihnya supaya tidak berkelanjutan menjadi depresi. Depresi, betul. Oke, berarti sebenarnya rasa cemas itu memang harus kita terima gitu ya dok ya? Iya, terima aja. Nggak perlu menyangkal perasaan-perasaan seperti itu, karena itu tadi semakin kita menyangkal semakin tidak nyaman. Tapi ketika kita berdamai dengan perasaan itu, kemudian mengelolanya dengan baik, itu jauh membuat lebih baik. Oke. Karena sekali lagi ya Tribuners, cemas itu mungkin bisa saya simpulkan dok, bahwa sebenarnya rasa cemas, pemikiran yang berlebihan itu sebenarnya bisa dibilang alarm kita juga ya, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, gitu, menghindari hal-hal yang tidak seharusnya kita alami seperti itu ya. Betul Tapi sekali. Jadi masalah kalau misalnya kita terlalu fokus pada hal itu gitu ya dok ya. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Jadi orientasinya kita adalah kan solusi ya, bukan emosi tadi. Aduh gimana, terlalu banyak gimana, terlalu banyak kata-kata harus, itu kadang membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Oke, ini menarik banget. Tadi dokter sempat omongin ya Tribuners, kalau misalnya kadang overthinking itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan juga internal. Nah kalau misalnya dari sisi kayak seperti gaya hidup, pola makan, itu bisa mempengaruhi juga nggak sih dok? Misalnya untuk masalah kesehatan kemudian akhirnya membuat dia berpikir jadi terlalu banyak seperti itu, atau bagaimana dok? Mungkin kalau sekarang itu yang kebiasa mengakses ini kali ya, sosial media yang berlebih, itu salah satu pemicu. Kenapa? Karena kita mulai membandingkan, kok dia bahagia sekali ya kehidupannya. Salah satu faktor itu Mbak, yang kebiasaan mengakses media sosial seperti itu bisa. Berarti memang ada gaya hidup juga bisa mempengaruhi bisa ya? berpengaruh. Kalau makanan sih mungkin ada beberapa makanan yang membuat kita jadi mudah cemas ya, kayak kafein kayak gitu kan bisa. Kopi ya, itu saya banget tuh. Seperti itu bisa ini ya, membuat kita sering berdebar kayak gitu, jadi tidak nyaman kayak gitu. Ada juga sih makanan yang bisa membuat kita lebih nyaman, yang mengandung banyak triptofan itu yang berkaitan dengan serotonin, kayak pisang. Itu jadi nggak apa-apa sih kalau makan pisang, tapi jangan juga makan pisang terus ya. Nanti berkali. Kebanyakan makan pisang gitu ya. Tapi boleh kok lain lagi gitu ya. Boleh makan pisang itu berkaitan dengan triptofan tadi. Oke. Ini dokter tadi sempat singgung ya soal media sosial, ini menarik banget Tribuners ya. Karena kan kita pagi sekarang ini kan anak muda sering banget membandingkan dirinya gitu kan sama public figure atau orang-orang temennya di media sosial gitu. Nah, kalau misalnya seseorang yang mungkin dia sudah didiagnosa oleh dokter, psikiatris, atau dia tahu dia memiliki tipikal orang yang pemikir seperti itu, apakah sebaiknya menghindari media sosial atau bagaimana dok? Saya meminta dia Membatasi bukan menghindari ya? Batasi konten yang dilihatnya di media sosial. Akhirnya saya kok coba kamu cari yang positif deh, seperti itu. Apa gunanya sih saya bilang kamu lihat gaya hidupnya orang, bener, seperti itu. Apalagi kalau kemudian kalau itu bisa memotivasi untuk menjadi lebih baik, silahkan. Kalau kamu lihat nonton ini bisa membuat kamu lebih termotivasi atau tidak?
Kalau tidak termotivasi malah membuat kamu menjadi lebih buruk, berhenti. Seperti itu. Tapi kalau kamu termotivasi silahkan. Kan misalnya nih kayak anak saya lah contohnya. Dia suka apa Jeremy Pauline ya itu yang itu ya. Akhirnya dia cerita, "Ma, ini dia hebat loh, Ma. Jago matematika jago ya." matematika. Terus kenapa? Dia jadinya pengen anak saya karena dari Jeremy Pauline itu dia cerita bahwa dia korban bully atau segala macam ya. Benar. Terus dia jadi hebat, dia jadi bersemangat pengen juga saya nanti pengen kuliah di luar. Oh ya udah nggak apa-apa menurut saya karena ternyata dia efeknya positif gitu. Betul. Buat dia. Tapi kalau kemudian membuat dia hebat sekali ya dia. Saya kayak nggak bisa kayak dia Dia masih usia 20, misalnya kayak kalau artis-artis gitu ya, 20 sudah punya tas branded misalnya harganya ratusan juta, punya banyak fans, punya ini, aduh siapalah saya, mulailah dia ini, itu saya bilang udah berhenti kayak gitu, karena kamu berbeda dengan mereka, seperti kamu punya juga kok sesuatu yang positif, kamu tinggal perlu mengeksplor potensi yang kamu miliki, kehebatan kamu berbeda dengan dia, oke lah kalau mungkin dia hebat sebagai public figure, tapi pasti kamu punya kehebatan yang lain yang berbeda yang tidak kalah dengan apa yang dipunya oleh public figure itu, kalau itu mengganggu, kalau itu membuat kamu tidak nyaman, stop. Tapi kalau itu membuat kamu termotivasi, membuat kamu menjadi baik, silahkan kayak gitu. Oke. Berarti memang sekali lagi ya Tribuners, bukan dihentikan nih aktivitas bermedia sosialnya, tapi kita pandai membatasi dan pandai milih-milih ya, Dok ya. Mulai dari kontennya dan waktunya pastinya Mbak Bella. Jangan sampai habis waktunya hanya untuk bersosial media ya. Saya pikir itu nggak bijak juga penggunaan kayak gitu. Oke, ini ya Tribuners ini perlu banget dicatat bahwa sebenarnya overthinking itu bukan hanya dialami oleh orang usia produktif saja, tetapi bisa dialami semua usia. Lansia termasuk. Lansia termasuk ya Tribuners. Dan memang seperti disampaikan oleh Dr. Asri tadi, ada sejumlah hal yang bisa kita lakukan untuk mendistraksi itu semua gitu ya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Dok, ya ada nggak sih mungkin 1-2 kiat dari dokter yang bisa disampaikan nih kepada saya dan juga teman-teman di rumah supaya kita tuh nggak overthinking, nggak memikirkan suatu secara berlebihan, ada nggak? Yang pasti sih kalau saya selalu sarankan ke orang bahwa cintailah dirinya. Seperti itu, self love. Kayak gitu. Self love itu banyak ininya ya. Dari self love kita mulai mengetahui diri kita sebenarnya seperti apa. Kita mengetahui batasan kita seperti apa. Oh, saya mampunya cuma seperti ini. Ya udah tidak, nggak apa-apa. Kemudian dengan mengetahui batasan dirinya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keterbatasan yang kita punya, dengan limitasi yang kita punya, nggak apa-apa. Toh selain limitasi kita juga punya banyak potensi. Jadi silahkan gali potensinya, seperti Mbak Bella, Mbak Putri atau siapapun ya, di usia masih muda tapi sudah bisa berkarya, itu kan hebat banget ya. Silahkan, ayo kembangkan potensinya, kemudian berdamai dengan kekurangannya tadi. Karena kadang overthinking itu sumbernya dari situ. Ketika kita tidak bisa menerima kekurangan kita, kita tidak bisa menerima keterbatasan yang kita miliki. Kita seolah-olah pengen jadi sempurna. Padahal itu tadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya selalu bilang sama pasien saya, kesempurnaan itu ketika kamu bisa menerima ketidaksempurnaan kamu. Itulah kesempurnaan itu, kayak gitu. Karena tidak ada orang sempurna di muka bumi kecuali yang muslim ya, kecuali rasul. Itu aja yang sempurna. Tapi selain itu nggak ada. Jadi kalau kamu menuntut kesempurnaan, yang ada kamu harus berurusan dengan saya, seperti itu. Betul. Jadi ya, ayolah, berdamai dengan dirinya, terima dirinya apa adanya. Seperti itu, cintai dirinya. Kalau memang tidak sanggup ke titik set, ya udah mungkin hanya ke Y aja atau ke X-nya kayak gitu. Betul. Kayak gitu sih. Karena tiap orang punya finish masing-masing ya Dok ya. Benar. Ada capeknya kalau membandingin. Jangan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Nggak apple to apple. Betul. Tidak ada gunanya juga sih. Betul. Ini menarik banget ya. Tapi, ini. Ini menarik banget Tribuners ya. Ini kayaknya bakal jadi salah satu diskusi paling menyenangkan nih Tribuners di Obsesif kali ini. Ini nggak masalah ya Dokter Asri ya. Kalau misalnya di kolom komentar nanti banyak Tribuners yang minta, please dong undang Dokter Asri lagi, nggak apa-apa ya Dok ya. Kita obrolin hal-hal lain karena seperti sampaikan tadi tuh sebenarnya banyak hal yang perlu bisa kita gali ya itu ya Dokter Asri juga Tribuners terkait dengan masalah kesehatan mental seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih Dokter sudah datang ke Obsesif Tribun Kaltim edisi kali ini. Sebenarnya ini saya banyak banget pertanyaannya Tribuners ya. Cuma takutnya jadi kepanjangan ya. Nanti tarifnya naik deh sama Dokter Asri. Oke, tapi Tribuners sebelum Bella menutup Obsesif edisi kali ini, Bella mau umumkan sekali lagi kalau teman-teman dari Wardah itu ingin membagikan sejumlah hadiah nih buat kamu semua yang beruntung di rumah. Akan ada kalau nggak salah 3 orang ya yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Wardah. Nah, caranya gimana? Rulesnya apa saja? Cukup kamu datang ke Instagramnya Tribun Kaltim di @tribunkaltim dan juga
di Instagramnya teman-teman Wardah di @wardahbeauty_samarinda, karena di situ nanti akan ada rules dan juga sejumlah persyaratan yang harus kamu penuhi supaya bisa mendapatkan hadiah menarik dari teman-teman Wardah. Dan Tribuners jangan lupa untuk pantengin terus ya Obsesif, karena edisi lain untuk kita akan mendatangkan sejumlah narasumber lagi dan akan membahas terkait dengan hal menarik yang terjadi khususnya di kalangan kaula muda. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Dr. Asri. kita berdua pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.